Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kaum muslimin rahimahumullah, Al-Quran diturunkan kepada manusia. Fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk. Karena Al-Quran mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk, maka dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memanggil manusia. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil secara khusus oleh Al-Quran. Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran dengan beberapa redaksi. Di antaranya, ya ayuhan nas. Ada juga yang menggunakan redaksi ya ma'syarul jinni wal insi. Ada pula ya bani Adam. Ada pula yang menggunakan kata al-insan. Menurut ilmu ulumul Quran, ada cabang ilmu yang namanya munasabah ayat atau korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai redaksi panggilan manusia dari Al-Quran yang menggunakan ya ayuhan nas. Dalam Al-Quran, kata ya ayuhan nas disebutkan sebanyak 20 kali, yang semuanya itu tersebar di 12 juz dan di 9 surat. Kaum muslimin rahimahumullah, ayat pertama yang menggunakan redaksi ya ayuhan nas terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menjelaskan saat kita hendak menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, maka pastikan sesuatu itu telah menciptakan kita dan sebelum kita. Ayat ini menarik karena panggilan ya ayuhan nas yang pertama dalam Al-Quran mengajarkan dasar atau fondasi untuk keimanan kita. Ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. Jika kita sudah memilih dengan benar, maka kita termasuk orang-orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Ayat selanjutnya terdapat di surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang menarik, setelah kita dalam panggilan yang pertama tentang akidah atau dasar tauhid, ayat selanjutnya justru langsung ke makanan. Korelasi dari kedua ayat ini sangat perlu untuk kita ketahui. Ada seorang penulis yang mengatakan korelasi dari kedua ayat ini adalah saat kita hendak beribadah atau bertakwa kepada Allah, maka ketakwaan itu sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Jika makanan yang kita makan haram, maka ibadah kita tertolak. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, neraka lebih hak untuk orang yang memakan makanan haram, walaupun dia seorang ahli ibadah. Dalam hadis lain juga diceritakan, pada saat sahabat bersama Rasulullah berjalan di depan sebuah masjid, yang mana di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang berdoa, bersimpuh
memohon kepada Allah. Para sahabat itu kagum dengan yang pemuda itu lakukan, karena masih muda namun sudah bisa khusyuk seperti itu. Namun Rasulullah punya pendapat lain. Rasulullah justru kasihan dengan pemuda itu, karena pemuda itu pernah memakan makanan yang haram. Maka Allah justru memalingkan wajahnya dari pemuda itu. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya ibadah kita, ketakwaan kita sangat erat hubungannya dengan makanan-makanan yang kita konsumsi. Dengan demikian, marilah kita jaga supaya makanan yang masuk ke dalam kita benar-benar yang halal, karena itulah yang menentukan kualitas ibadah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.